Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, air itu dibagi kepada 4 macam. Yang pertama, air mutlak yang tiada makruh memakainya, atau menurut istilah fikih, air yang suci dan juga dapat menyucikan bila qaidin, tidak ada kaitan dengan apapun. Dan yang kedua adalah air mutlak yang makruh kita memakainya. Dan yang ketiga adalah air musta'mal. Dan yang keempat adalah air yang mutanajis, air yang bercampur dengan najis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembagian yang pertama, yaitu air mutlak. Air yang dimaksud dengan air mutlak itu air yang dapat menyucikan, apakah itu mengangkatkan hadas ataukah itu menghilangkan najis, atau rupa mengangkatkan hadas atau rupa menghilangkan najis. Maka yang dipergunakan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu dibagi kepada 8 macam. Yang pertama adalah air hujan. Dan yang kedua adalah air embun. Dan yang ketiga adalah air laut. Dan yang keempat adalah air sungai. Dan yang kelima adalah air telaga. Dan yang keenam adalah air sumur. Dan yang ketujuh adalah air salju. Dan yang kedelapan adalah air yang keluar dari jari Nabi Muhammad SAW, yang sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu dapat mengeluarkan air dari selang-selang jarinya, dan itu adalah juga air yang suci dan menyucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang kedelapan air ini kalaupun dicampur walaupun berubah rasa dan warnanya, seperti kita campur yaitu air laut dengan air hujan, yang mengakibatkan air hujan itu menjadi asin, maka tetap suci menyucikan. Atau kita ambil dia air sungai yang berwarna merah, lantas kita campur dia dengan air sumur, walaupun air itu berubah warnanya menjadi warna merah, karena sama-sama air mutlak, maka tetap air itu suci menyucikan. Atau kita campur yaitu air salju yaitu dengan air laut, maka juga tetap suci menyucikan. Kalau seandainya dijemur air laut itu menjadi bekulah dari air laut itu dalam bentuk garam, kan kita masukkan ke dalam satu wadah garam tadi dan kita campur dia dengan air sumur, menjadi asinlah air sumur itu, maka itu tetap dikatakan air yang suci menyucikan. Tapi adapun garam gunung, yang dimaksud di sini oleh para ulama garam gunung adalah garam yang sudah diproduksi yang ditambah yodium. Lantas kita campurkan dengan air. Kalau air yang kita campurkan itu adalah lebih kuat rasa yang mencampur itu dari air yang sesungguhnya, maka itu adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Contohnya adalah kalau namanya air atau jenis air itu berubah rasanya, kita campur gula dengan air, lantas air yang kita campur tadi, air hujan yang kita campur tadi, maka menjadi manislah air itu. Kalau terasa sudah rasa manisnya dan rasa air yang sesungguhnya sudah berubah, air itu adalah suci menyucikan. Tapi kalau tidak berubah rasa air itu, maka tetap air itu dikatakan air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sama dengan kalau seandainya ada air tebu yang kita peras, itulah yang tadi saya sampaikan, yaitu air mutlak itu air bila qaidin, tidak ada kait dengan sesuatu apapun. Kalau ada orang yang mengatakan nama air tapi ada dengan benda yang lain namanya air tebu, maka air tebu itu walaupun banyak dia jumlahnya walebihi dari 2 kullah, maka karena dia air tebu,
namanya air yang ada koidnya dengan sesuatu yang lain, maka itu tetap adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Seperti air mawar, kita peras mawar itu, maka keluarlah air dari bunga mawar itu. Dan itu juga dikatakan air yang suci tidak menyucikan. Seperti air kelapa yang kita campur banyaknya, dan itu juga adalah air yang suci tidak menyucikan. Bahkan ada minyak kelapa yang kita kumpulkan, dan itu adalah juga yang benda yang suci tapi tidak menyucikan. Maka benda yang dapat menyucikan itu adalah suci, dan menyucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak yang dikatakan tadi air mutlak bila qaidin, yaitu air mutlak yang tidak ada kaitan dengan apapun, yaitu yang ada beberapa, yaitu 8 macam yang saya sebutkan di atas tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.